Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah kelanjutan kitab Kisah Para Rasul. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, seluruh Alkitab terdiri atas 66 kitab. Banyak kitab di dalam ke-66 kitab ini. Ketika kita membaca sampai akhir kitab tersebut, kita bisa mengatakan kitab ini sudah selesai. Kitab Kejadian ada 50 pasal. Ketika kita membaca sampai pasal terakhir, dengan sendirinya kita merasa kitab ini sudah selesai. Injil Matius ada 28 pasal. Ketika kita membaca sampai pasal ke-28, dengan sendirinya kita merasakan kitab ini sudah selesai. Kitab Roma juga demikian. Kalau kita membaca sampai pasal ke-16, kita akan merasakan sudah selesai. Kita membaca Wahyu pasal 22, kita juga merasakan sudah selesai. Tetapi, di dalam Alkitab ada satu kitab. Terhadap kitab ini, kita tidak bisa mengatakan sudah selesai. Kitab ini adalah kitab Kisah Para Rasul. Ketika membaca sampai Kisah Para Rasul pasal 28, kita akan merasa heran. Mengapa kitab ini berhenti di sini? Kita akan merasakan bahwa kitab ini belum selesai. Kitab ini belum ada penutupnya. Mengapa? Karena Kisah Para Rasul masih akan berkelanjutan. Rasul-rasul pada abad pertama, kisahnya mungkin sudah selesai. Tetapi kisah semua rasul belum selesai. Sampai hari ini, kita masih melihat kisahnya para rasul. Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini memberitahu kita, sejak iblis memberontak, sejak manusia jatuh, Allah terus bekerja sampai hari ini. Tuhan juga bekerja. Lalu apakah kisah para rasul? Kisah para rasul bukan mencatat pekerjaan Paulus, juga bukan mencatat pekerjaan Petrus atau pekerjaan Yohanes. Kisah para rasul mencatat pekerjaan Allah. Siapa dapat mengatakan bahwa Allah tidak bekerja lagi setelah Kisah Para Rasul pasal 28? Siapa bisa mengatakan bahwa pekerjaan Allah telah berhenti sampai dengan Kisah Para Rasul pasal 28? Kesaksian Allah tidak bisa habis ditulis. Kalaupun ada pasal 29, ada pasal 30, juga tidak bisa selesai. Terus sampai pasal 100 pun juga tidak akan selesai. Kalau mau ditulis, maka akan terus ada perkara baru yang bisa dimasukkan. Sebab itu setelah menulis sampai pasal 28 tidak diteruskan lagi. Meskipun perkara-perkara setelah pasal 28 tidak ditulis lagi, namun pekerjaan Allah terus berkelanjutan. Allah selama 4000 tahun ini mempunyai satu pekerjaan besar. Kalau sampai Kisah Para Rasul 28 sudah mencapai puncaknya, berarti sekarang kita sedang berada di kaki gunung. Kita sudah mundur. Tetapi tidaklah demikian. Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita jangan mengira bahwa pekerjaan Allah pada masa Paulus telah mencapai puncaknya. Kita juga jangan mengira bahwa pekerjaan Allah sampai pada zaman Martin Luther sudah mencapai puncaknya. Tidak. Abad pertama bukan kesudahan pekerjaan Allah. Abad ke-16 juga bukan kesudahan pekerjaan Allah. Sampai abad yang lalu juga bukan kesudahan pekerjaan Allah. Allah masih akan terus maju. Pekerjaan Allah juga akan terus maju. Sampai kerajaan, sampai langit dan bumi baru. Allah tetap maju, tidak berhenti di sana. Kalau kita mengetahui ini dan juga percaya ini, kita akan mengucap puji syukur kepada Allah. Ketika Allah maju, selalu ada bejananya. Dalam Kisah Para Rasul, Allah mempunyai bejana. Dalam zaman Martin Luther, Allah juga mempunyai bejana. Pada zaman John Wesley, Allah juga mempunyai bejana. Setiap kali ada kebangunan rohani,
Allah selalu mempunyai bejana. Hari ini, di manakah bejana Allah? Tidak salah, Bapakku bekerja sampai sekarang. Tetapi, siapa yang meneruskan bekerja sama dengan Allah? Siapa yang dapat berkata, aku juga bekerja? Inilah pertanyaan yang penting. Saudara-saudari, kalau Allah memberi kita sedikit terang, sehingga kita nampak sedikit fakta, kita harus mengakui bahwa hari ini bejana yang diinginkan Allah adalah bejana yang Dia tentukan sejak semula, yaitu gereja. Dengan kata lain, hari ini bejana yang dituntut oleh Allah bukan bejana perorangan, melainkan bejana korporat. Kitab Wahyu pasal 1 mengatakan bahwa gereja adalah kaki pelita emas. Gereja bukan saja emas, Allah bahkan mengatakan gereja adalah kaki pelita emas. Mengapa Allah berkata bahwa gereja adalah kaki pelita emas? Karena kaki pelita itu bercahaya untuk penerangan. Allah mau gereja menjadi bejana yang bercahaya, bejana yang bersaksi. Bejana yang dikehendaki Allah adalah bejana yang korporat. Sebab itu, kita wajib belajar memperhidupkan hayat tubuh. Kalau mau memperhidupkan hayat tubuh, harus terlebih dulu menolak hayat alamiah. Harus benar-benar ditanggulangi di hadapan Allah. Benar-benar dihakimi. Harus belajar taat. Belajar bersekutu. Sehingga kita berkesempatan menjadi bejana Allah. Mari, saudara-saudari, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kini aku tahu bahwa Bapa bekerja, maka aku pun juga harus bekerja. Karena itu Tuhan, aku mau belajar menjadi bejana yang terbuka kepadamu, bejana yang bercahaya dan bersaksi, hingga aku dipenuhi dengan hayat yang mengalir kepada orang lain, hingga gereja menjadi terbangun. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.